Selamat pagi semua saudaraku dalam Dhamma. Terimalah salam dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh seksi Dhamma pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita tercinta ya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun. Ini semarak sekali. Ibu-ibu banyak yang menggunakan merah putih ya. Bapak-bapak juga ada yang pakai merah putih. Wah, semangat ini ya merayakan Hari Kemerdekaan. Tentu saja kita bersama-sama mendoakan juga ya negara kita tercinta ini agar negara Republik Indonesia ini selalu damai, selalu bersatu ya, selalu juga aman ya, aman, damai, bersatu itu penting, dan semakin sejahtera. Nanti kita doakan ya, biasanya di akhir ya nanti ya. Kan biasanya ada ya itunya, ditambahin sedikit. Iya, di Etawata biasanya bisa ditambahin sedikit untuk negara kita ya. Jadi kan pas sekali waktunya. Ya. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan sharing Dhamma. Tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah mengapa kita perlu berbuat baik. Kita semua sudah tahu inti ajaran Sang Buddha. Pada Dhammapada ayat 183 itu disebutkan, jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan pikiran. Itulah inti ajaran semua Buddha. Jadi ada 3 poinnya. Jangan berbuat jahat, itu yang pertama. Artinya apa? Kita harus melaksanakan Pancasila. Perbuatan jahat itu pasti melukai makhluk hidup lain, baik secara fisik maupun mental. Kemudian yang kedua, tambahlah kebajikan. Artinya apa? Selalu melakukan perbuatan yang baik. Kemudian yang ketiga, sucikan pikiran, artinya membersihkan pikiran kita dari loba, dosa, dan moha. Ya, irsya juga ada, tapi biasanya disebut 3 ya. Pikiran yang kotor membawa penderitaan, pikiran yang bersih suci membawa kebahagiaan. Itu disebutkan pada Dhammapada ayat 1 dan 2. Ya. Jadi di situ jelas ajaran Sang Buddha, bahkan ajaran semua Buddha adalah 3 itu. Jika kita analogikan hal tersebut dalam ilmu bilangan bulat pada matematika, ini kebetulan yang ngajari matematika ndak hadir, belum hadir. Biasanya Tante Syokyan ya, Ramani ya, itu yang paling ahli matematika ya. Jadi inti ajaran Buddha itu, sebentar, biar jelas dulu. Ilmu bilangan itu apa sih maksudnya ilmu bilangan? Biar jelas ya, ilmu bilangan itu bahwa di angka-angka pada matematika itu ya, di tengah-tengah itu 0. Kalau maju ke depan itu berarti plus, kalau mundur ke belakang adalah minus. Ya, itu ilmu bilangan matematika itu adalah minus,
nol, dan plus. Jadi inti ajaran Sang Buddha itu adalah membuat kita itu kalau bisa itu hidup itu harus plus nilainya. Karena apa? Yang tadi, jangan berbuat jahat itu artinya membuat kita menjadi minus kan? Jangan berbuat jahat itu membuat kita jangan minus. Kalau kita berbuat jahat artinya berarti kita menjadi minus. Ya. Tambahlah kebajikan berarti kita menjadi plus. Itu loh. Lah yang terakhir apa? Sucikan pikiran. Nah, sucikan pikiran itu membuat kita ya, pikirannya itu menjadi bersih sehingga tidak muncul keinginan untuk berbuat jahat. Sebaliknya yang muncul adalah keinginan untuk bagaimana kita berbuat hal yang baik. Ya, jadi prinsipnya adalah kita itu hidup, selama kita hidup, nilai kita, rapot kita, usahakan plus, jangan sampai minus. Begitu kita lahir, asumsilah kita posisinya 0. Ya, posisi kita lahir itu anggaplah 0. Sekian waktu kita hidup jalani itu tadi, kalau bisa jangan sampai minus, harus plus. Ini kalau permulaannya 0 loh ya. Lah sedangkan kan kita percaya bahwa hidup itu tidak cuman satu kali ini saja. Kita pernah hidup di kehidupan yang masa lalu, kita bawa semua nilai kita dari masa lalu lahir ke masa sekarang ini. Lah kalau lahirnya bawanya rapotnya minus, ya berarti kita harus bekerja lebih keras untuk membuat menjadi plus. Perbuatan baiknya harus ditambah. Ya, jadi itu adalah inti ajaran Sang Buddha. Kemudian kita masuk ke apa sih yang dimaksud dengan perbuatan baik. Mungkin kita tahu perbuatan baik itu ya pokoknya ya baiklah, ya sopanlah, ngasih orang lah, betul, itu semua adalah betul. Tidak menyakiti orang lain, itu adalah perbuatan baik, betul. Tapi yang lebih spesifik, dalam ajaran agama Buddha, perbuatan baik, atau disebut juga dalam bahasa Pali adalah kusala kama, itu merujuk pada sebuah tindakan yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta mendukung perkembangan spiritual menuju ke pencerahan atau nibbana. Itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik itu didasarkan pada niat atau cetana. Itu penting ya. Niat atau cetana yang murni. Kemudian juga dia berdasarkan juga kepada kebijaksanaan dan belas kasih. Ciri-ciri perbuatan baik. Satu, itu dilandasi dengan niat yang baik. Jadi perbuatan baik pasti dimulai dari niat yang baik. Niat atau cetana tadi adalah faktor penentu dalam karma. Tindakan yang dilakukan dengan niat tanpa keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin dianggap sebagai perbuatan baik. Jadi yang penting adalah niatnya dulu. Kemudian yang kedua, membawa kebahagiaan dan ketenangan.
Jadi kalau kita berbuat baik, pasti akan memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan kepada yang menerima, kebahagiaan pada diri kita juga yang melakukan, dan juga tenang. Melakukan sesuatu, setelah melakukan itu, batin kita menjadi tenang. Itu berarti baik. Tapi kalau setelah melakukan sesuatu, kemudian menjadi gelisah, berarti itu bukan perbuatan baik. Perbuatan baik menghasilkan karma positif yang membawa kebahagiaan pada kehidupan kita sekarang ini dan juga kehidupan yang akan datang. Kemudian ciri yang ketiga adalah mendukung jalan spiritual. Perbuatan baik membantu mengurangi kekotoran batin, kilesa, seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Perbuatan baik itu dapat istilahnya dibedakan atau digolongkan dalam 3. Perbuatan baik melalui tubuh fisik, itu namanya disebut juga kaya kama, yang dilakukan oleh tubuh atau fisik, ya. Contohnya adalah memberi atau dana istilahnya. Memberi atau dana itu artinya apa? Memberi atau menyumbang, bisa itu bentuknya makanan, bisa itu bentuknya materi itu bisa uang, barang, atau bisa juga yang non-materi. Non-materi itu bisa juga kita memberikan perhatian, memberikan waktu, memberikan saran yang baik, itu juga, bahkan sebuah senyuman pun juga itu sebuah dana, memberi, senyuman yang tulus, ya. Terus bisa juga kalau yang lebih besar lagi, misalnya menyumbang pembangunan, ya misalnya kalau kita sekarang di wihara ya membangun pembangunan wihara, misalnya juga membangun rumah sakit, sekolah, pokoknya yang bisa berguna bagi banyak orang. Terus kemudian contoh lain juga yang bisa kita lakukan dengan tubuh kita adalah menghormati kehidupan. Artinya apa? Jangan melakukan pembunuhan. Sekecil apapun. Dan juga bisa juga kita melakukan function, melepaskan hewan-hewan yang akan disembelih. Itu juga merupakan sebuah perbuatan baik. Kemudian bisa juga kita melakukan perbuatan baik dengan melayani orang lain. Tadi kan materi dan non materi. Lah, non materinya apa? Bisa juga dengan melayani orang lain, ngajari orang lain agar pinter, sharing ilmu, itu juga sebuah perbuatan baik yang kita bisa lakukan, ya. Melayani orang sakit, melayani orang tua kita yang sudah tua, lansia, yang sakit-sakitan, tidak berdaya, itu juga sebuah perbuatan baik yang kita bisa lakukan dengan tubuh kita. Membantu pekerjaan-pekerjaan sosial, misalnya membantu wihara ini, misalnya. Oke ya, tadi itu perbuatan baik yang kita bisa lakukan melalui tubuh kita. Kemudian perbuatan yang kedua, golongan yang kedua itu perbuatan baik yang kita bisa lakukan dengan ucapan, dengan mulut kita. Contohnya adalah berbicara benar dan bijak. Ya, itu namanya tadi yang perbuatan baik melalui ucapan itu namanya vacikama, ya, vacikama. Kalau tadi perbuatan dengan tubuh adalah kaya kama, ini vacikama. Perbuatannya contohnya adalah berbicara benar dan bijak. Jadi kita menghindari kebohongan, kita menghindari fitnah, kita menghindari kata-kata yang kasar, yang bisa menyakiti. Kita juga menghindari gosip, ya. Ini penting, ini gosip, ya.
menipu juga ya. Itu kan berkata-kata yang tidak benar, itu menipu juga. Gosip itu belum tentu benar tapi sudah disebarluaskan ya. Itu juga jangan ya. Itu kalau kita tidak melakukan itu berarti kita termasuk melakukan juga perbuatan baik melalui ucapan kita, melalui mulut kita. Selain itu juga kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik ya, yang penuh kasih, yang sopan, yang ramah. Kalau kita bisa memilih kata-kata yang baik, memilih cara yang sopan, memilih cara yang ramah, kita berbicara kepada orang lain, siapapun itu juga kita sedang melakukan perbuatan baik. Sepele ya, tapi kadang kita suka lupa. Ya, kadang kita suka lupa. Terus dengan ucapan apa lagi? Kita perbuatan baiknya adalah mendoakan. Kita mendoakan makhluk hidup lain, orang lain agar bahagia. Itu adalah satu contoh juga perbuatan baik melalui ucapan. Dan seperti yang semua orang lakukan di Dhamadesana ini juga, itu juga perbuatan baik yang dilakukan juga melalui ucapan, yaitu sharing dhamma. Ya, itu dana yang tertinggi, ya paling tinggi adalah sharing dhamma. Jadi kita marilah kita semua, artinya mulai mungkin bisa dari Ica ya, Yayu nanti berikutnya bisa duduk di sini ya. Enggak apa-apa, semua belajar kok. Saya juga belajar. Ya, jadi kita semua belajar. Tidak berarti yang duduk di sini itu lebih pintar, lebih hebat. Tidak, kita semua sama kok. Kita semua sama-sama sedang belajar ya. Sama-sama sedang berusaha. Belajar praktek. Sama-sama semuanya. Tidak perlu takut, tidak perlu malu. Bawa contekan pun tidak apa-apa, wong saya juga bawa contekan. Tapi yang penting apa? Niatnya, ya kan? Tadi balik lagi ke awal, niatnya apa? Ya, menyampaikan, betul. Menyampaikan apa yang menjadi ajaran Dhamma dari Sang Buddha. Agar kita semua, termasuk saya sendiri juga sama-sama belajar. Mengingatkan juga kembali. Terus kemudian tadi sudah ya, 1, 2, tubuh, ucapan, terus yang ketiga melalui pikiran, namanya adalah disebut juga mano kama. Melalui pikiran, perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran. Contohnya adalah mengembangkan pikiran positif. Jadi kalau kita berpikir selalu positif, jadi kita membuang pikiran-pikiran yang negatif, itu juga salah satu contoh juga kita berbuat baik. Ya, jadi jangan apa ya sebutannya ya. Kadang kan kita salah prasangka seringnya kan juga suuzon, kalau orang Muslim ngomong ya suuzon. Jadi kita berburuk sangka itu tidak baik. Jadi kita harus berbaik sangka. Ya, jadi mengembangkan pikiran yang positif, memancarkan metta, cinta kasih, ya, karuna itu belas kasihan, dan mudita itu simpati, dan juga UPK ya, keseimbangan batin. Terus kemudian contoh berikutnya adalah bisa juga kita bermeditasi. Dengan meditasi kita melatih kesadaran kita, ya. Istilah zaman now itu mindfulness, kita mungkin sering dengar ya istilah mindfulness. Itu adalah itu tadi, melatih kesadaran agar kita selalu konsentrasi benar. Pada saat kita lagi duduk di sini ya, saya konsentrasi, saya lagi duduk di sini ya. Willy juga lagi konsentrasi dengarkan gitu loh. Ya. Jadi bukan berarti orangnya duduk di sini betul, tapi pikirannya kemana-mana gitu loh. Itu
itu kategorinya bukan perbuatan baik, ya. Jadi mindfulness, kesadaran, konsentrasi benar itu juga adalah sebuah perbuatan baik loh. Ya. Terus kemudian contoh juga yang perbuatan baik melalui pikiran, ini simple sekali ya. Kita bahkan sering dengar, sering nulis, sering share apa-apa, itu ada istilah namanya anumodana. Anumodana. Anumodana itu apa? Bersukacita atas kebajikan orang lain. Thank you. Thank you itu terima kasih ya. Beda loh. Ya. Betul. Betul sekali. Jadi anumodana itu atau bersukacita atas kebajikan orang lain itu, kita itu turut berbahagia melihat ada orang lain, bukan kita ya, itu sedang melakukan kebajikan, melakukan perbuatan baik, kita itu turut berbahagia, ya, bukan malah iri, ya. Jadi anumodana itu adalah sebuah perbuatan baik yang dilakukan oleh pikiran kita. Ya. Jadi kita harus melatih. Lihat orang baik, Ica misalnya ngasih makan orang misalnya di pinggir. Oh ya. Anumodana itu tindakannya lebih tinggi daripada saya makasih ya buat kebaikan kamu. Tapi anumodana itu berarti bukan ikhlas ya. Itu anumodana itu kamu namanya bahwa anumodana thank you very much ya, thank you for your kindness. Tapi anumodana itu berarti di sini penjelasan juga lebih tinggi ya, karena kita turut berbahagia untuk bermudah kita. Artinya seperti itu, berarti artinya itu anumodana. Iya betul. Jadi itu levelnya lebih tinggi dari sekedar berterima kasih saja. Kadang terima kasih kan hanya sekedar ya udah, thank you ya, udah gitu toh, maksudnya rendah gitu loh maksudnya, thank you ya, dah gitu toh. Betul ya. Jadi levelnya tinggi. Bisa. Bisa. Betul. Sebetulnya anemodana itu melatih kita ya, batin kita, pikiran kita untuk tadi tidak iri, tapi malah bahagia melihat orang lain. Umumnya, ini kita ngomong umumnya karena kita mungkin masih manusia yang masih belajar juga. Kadang kan melihat orang lain baik gini-gini, terus kadang kan terbesit pikiran, ngapain sih gitu kan, loken kayak gitu loh maksudnya ya. Loken gitu, kayak bahasa Tegal ya. Ya maksudnya kita nggak percaya, terus kemudian kita ya istilahnya mempertanyakan, dan akhirnya kemudian orang mungkin iri dan sebagainya, kita kan muncul seperti itu. Itu jangan gitu loh. Jadi anumodana penting ya. Jadi kita makanya kan sering kan misalnya ada yang berbuat baik, nyumbang ini ya anumodana ya, gitu kan sering ditulis seperti itu ya. Jadi itu sebetulnya adalah bukan sekedar hanya kata-kata saja, tapi itu penting untuk dilaksanakan dalam pikiran kita. Ya, saya bahagia melihat Anda berbuat baik. Saya bahagia melihat orang lain itu berbuat baik. Ya, itu anumodana. Oke, terus kemudian perbuatan baik itu bisa digolongkan ya, lagi itu berdasarkan tingkat kualitas niat cetananya. Ya, kualitas niatnya. Yang pertama itu perbuatan baik biasa. Perbuatan baik yang
dilakukan dengan pamrih. Pamrih, ya, itu perbuatan baik yang biasa, pamrih. Jadi, misalnya, nah, ya caleg berdana ingin dipuji, ya, berdana biar nama saya dikenal, itu perbuatan baik yang biasa. Tapi ini sebetulnya walaupun biasa, itu hal yang lumrah, dan kadang ini perlu dipancing juga. Contoh ya pada anak-anak ya, anak-anak kan kadang belum mengerti harus melakukan sebuah perbuatan yang baik. Itu harus dipancing dengan tadi iming-iming, ya, iming-iming, pamrih, ya dia, betul. Jadi itu dasar, makanya dasar itu harus dilatih juga. Nggak apa-apa, kita misalnya masih pamrih pun nggak apa-apa, yang penting kita mulai dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pengen ngasih orang itu misalnya, ya lakukan aja gitu loh. Misalnya masih terbesit ada pamrih pun, ya nggak apa-apa gitu loh, lakukan. Karena itu termasuk dalam perbuatan baik, ya, walaupun itu levelnya adalah biasa. Ya. Kemudian yang kedua, yang lebih tinggi lagi adalah perbuatan baik yang lebih tinggi dilakukan tanpa pamrih, tapi masih terikat pada konsep aku, masih ada akunya di situ, masih ada. Jadi kita memberi tidak berharap balasan ya, tapi merasa aku yang ngasih gitu loh, merasa masih ada, masih diingat aku ngasih loh gitu loh. Ya, itu yang di atasnya lagi. Yang lebih tinggi lagi adalah perbuatan baik yang tertinggi, yaitu dilakukan dengan kebijaksanaan, ya, panya. Jadi memahami anicca, ketidakkekalan, dan anatta, tidak ada aku, tanpa diri lagi. Tidak ada ego, tidak ada aku lagi. Ngasih, tidak berbalas, tidak mengharap balasan ya maksudnya. Terus udah lupakan, itu yang paling tinggi. Ngasih, jangan ngarepin balasan apapun, lupakan, itu yang paling tinggi. Percaya aja bahwa semua alam ini yang akan ngatur, ya, itu yang paling tinggi berdasarkan kualitas niat atau cetananya. Ini ada pertanyaan, mohon nanti disebutkan nama ya, namanya kok, siapa kok, jadi biar kita saling mengenal semua. Ya, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama saya Chua Tae Sun, ya, atau biasa dipanggil Sundoyo. Saya ingin menanyakan seperti tadi telah dijelaskan oleh Upasaka Jonathan. Saya sangat tertarik sekali dengan Dhammadesananya. Biasanya itu orang hanya menceritakan pengalaman dirinya, tetapi sekali ini tentang ajaran guru kita. Saya akan menanyakan supaya saudara-saudara sedama saya bisa mengerti dan dijelaskan oleh Bapak Upasaka Jonathan mengenai niat. Kita sebagai umat Buddha mengenal karma baik dan karma buruk. Kita dikatakan belajar berbuat baik. Dikala kita akan berbuat baik, kita akan hidup tidak sekali. Kita membawa karma buruk dari kehidupan yang lampau. Dikala kita akan berbuat ataupun niat berbuat baik,
seiring dengan karma buruk yang kita bawa dalam kehidupan yang lampau, itu bagaimana? Bapak Upasaka, terima kasih. Ya, jadi kita punya niat untuk berbuat baik, tapi kemudian ada karma buruk masa lampau ya, yang kita artinya mungkin kita bawa terus kemudian mengganggu gitu ya, mungkin mengganggu atau ya dalam waktu yang sama. Sebetulnya niat itu berbeda ya, maksudnya gini, berbedanya apa? Niatkan dari diri kita sendiri sekarang ini, niat. Kita niatnya mau gimana? Ya, itu munculnya kita yang menciptakan itu kita sendiri. Karma buruk adalah bawaan, istilahnya kita ngomongnya bawaan lahir ya. Jadi bawaan kehidupan masa lampau. Ya, kehidupan masa lampau terbawa ke sekarang, misalnya ada karma buruk, membuat kita menjadi kehidupan yang mungkin tidak atau kurang bahagia, kita nyebutnya kurang bahagia ya. Terus kemudian bagaimana hubungannya dengan niat? Sebetulnya itu, hukum karma itu kan hukum yang sangat adil, universal, berlaku dimanapun, kapanpun ya. Jadi kita berbuat baik, hasilnya baik, bahagia. Kita berbuat buruk, hasilnya penderitaan atau tidak baik ya hasilnya. Terus kemudian kita diberikan kebebasan memilih. Jadi di hukum karma itu kita diberikan kebebasan memilih. Kebebasan memilih itu adalah disitulah niat kita. Jadi niatnya kita mau bagaimana. Kalau misalnya kita sudah sadar bahwa kita itu punya karma buruk masa lalu, terus kemudian niat kita mau gimana? Niat kita mau memperbaiki, ya, nilainya kita mau dibikin plus, apa tetap minus? Ya, itu niat. Nanti, Ya. Owan Staf, tolong ini biar dijelaskan sama yang sedang Dhammadesana di depan, kecuali nanti yang Dhammadesana tidak bisa menjelaskan. Sebab di sini yang Dhammadesana ya agak lumayan pinter. Jadi nanti dulu ya, biar yang Dhammadesana. Ya, terima kasih. Jadi balik lagi, niat itu kita mau membuat hidup kita menjadi plus, ya, atau tetap minus. Itu disitulah kita punya niat. Kalau kita dari niatnya kita sudah pengen, saya ingin hidup kita plus, saya menyadari bahwa selama ini kita minus karena ada karma buruk masa lalu yang terbawa. Ayo, kan Sang Buddha sudah memberikan caranya, sudah memberikan jalannya. Ini loh yang kamu harus lakukan. Yang tadi disebut pertama kan, jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan pikiran, hati dan pikiran ya. Sebetulnya hati dan pikiran itu kurang lebih sama, karena hati bukan hati yang dalam bentuk hati ya. Jadi makanya tadi niatnya kita naik, kehidupan kita pengen lebih baik, lebih bahagia. Nah, kita lakukanlah perbuatan baik, diniatkan dengan cara apa? Kita tinggal cari caranya dengan contoh-contoh tadi ya yang sudah disebutkan. Ya, betul. Nanti itu sebetulnya belum masuk ke situ sih. Iya, ya. Pak Jonathan, itu memang benar. Tapi yang namanya karma kan tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak, tetap aja berbuah. Betul. Saat berbuahnya karma buruk, yang saya tanyakan, dengan waktu yang sama, dengan niat yang kita akan berbuat karma untuk mencari karma baik atau niat baik. Sedang di sini yang namanya karma seperti saya katakan
itu tidak bisa dielakkan. Nah, waktu sekarang bagaimana caranya sedang ini terjadi dengan waktu yang sama. Demikian. Ada contohnya enggak? Biar lebih jelas. Kan kadang kalau kita ada contoh itu lebih mudeng gitu loh hasilnya. Iya. Misalnya saya atau yang lain ingin berbuat baik. Berarti kan belum terjadi ya. Ya. Baru apa ya? Baru ingin. Ya. Ingin merencanakan. Sedangkan ingin di sini masih ada arti penderitaan. Ingin itu secara dalam agama Buddha kan ingin itu penderitaan. Nanti dulu ya. Iya, saya jawab dulu, oke. Ingin, sekarang ibu menginginkan sesuatu, tidak tercapai. Ya, itu bentar, oke, nanti sebentar ya. Ini bukan berdebat, tetapi kita tadi kata Bapak Upasaka yang terhormat, sharing di sini ya. Dari saya sampai mana ya tadi saya diputus? Jam 9. Apa tadi? Sampai mana? Iya. Ingin berbuat baik. Ingin berbuat baik itu berarti belum terjadi. Sedangkan karma buruk dalam kehidupan lampau berarti kan sudah terjadi. Ya, tapi bukan berarti itu kadaluarsa. Tidak ada istilah karma kadaluarsa, itu tidak ada ya. Nah, itu bagaimana caranya supaya niat kita, baik kita bisa terjadi. Terima kasih. Oke. Kita punya niat. Kalau kita niat doang, tidak ada aksi, action, terjadi enggak kok? Bisa terwujud enggak? Niat doang, tapi tidak ada aksi, tidak ada tindakan dari kita. Bisa terjadi enggak? Tidak kan? Oke. Ya. Jadi, kalau tadi kita sudah punya niat, terus kita tidak ada aksi, tapi sibuk memikirkan aku ada karma buruk masa lalu nih. Ya, niat kita sampai kapanpun tidak akan terwujud, tidak akan terjadi. Perbuatan baik kita juga tidak akan dilakukan karena sekedar niat. Ya. Terus kemudian karma baik dan karma buruk sebetulnya ini kalau ngomong tadi kan disederhanakan dalam analogi ilmu bilangan matematika. Sebetulnya, ini kalau ngomong sebetulnya, tabungan karma buruk dan tabungan karma baik itu adalah dua tabungan yang berbeda. Ya, jadi satu kita nabung karma buruk, itu tabungannya ada sendiri. Tabungan karma baik itu ada tabungannya sendiri. Ya, masing-masing punya nominalnya, masing-masing punya jatuh temponya, ya. Nah, yang jadi masalah kan kita tidak tahu kapan matengnya, kapan jatuh temponya. Beda sama deposito kita, tahu ya tanggal sekian, depositonya itu cair atau berbunga dan sebagainya. Tapi kalau tabungan karma buruk dan tabungan karma baik kita itu kita tidak tahu itu kapan matengnya, kapan berbuahnya. Tapi dalam hidup ini, kalau kita ingin maju, kita ingin bahagia, kita ingin lepas dari penderitaan, kita artinya apa? Jangan memikirkan terus tabungan karma buruk kita, ya. Tetapi pikirkanlah bagaimana kita bisa menambah tabungan karma baik
Dan tabungan karma buruk kita ini jangan nambah lagi. Makanya tadi kan disebut jangan berbuat jahat. Ya, jangan berbuat jahat, yaitu tadi maksudnya jangan nambahi tabungan karma buruk kita. Ya. Ya harus diterima, wong itu kita yang berbuat, kita yang nanggung. Betul, ridho ya. Nah, prinsipnya adalah bagaimana kita caranya nambahin tabungan karma baik kita, itu yang penting. Karena tadi ya, yang membuat nilai plus kita jalankan saja. Yang penting niatnya baik. Itu tadi, kita tidak peduli kita punya keterbatasan ya. Contoh ya, nanti sebetulnya akan nyampe ke situ sebetulnya penjelasan saya mengenai hubungannya tadi karma buruk sebetulnya nanti nyampe sebetulnya. Mana ya, sebentar. Oke. Ya, nanti sampai situ kok. Nanti tak jelasin ya. Ini tak nyambung dulu biar nanti enggak bingung nanti. Oke ya. Tak potong dulu, nanti di berikutnya akan nyampe penjelasannya. Tadi kan tingkatan berdasarkan niat ya, cetana. Kemudian perbuatan baik itu bisa digolongkan lagi ya, di tingkat berdasarkan tingkatan lagi itu berdasarkan jenis perbuatannya. Yang pertama itu tingkat dasar. Ya, tingkat dasar itu adalah dana atau kedermawanan, tingkat dasar. Ya, jadi memberi makan, ya, memberi uang atau material non spiritual bebas, itu adalah memberi. Dana itu artinya memberi ya, memberi. Pahalanya adalah kebahagiaan duniawi. Jadi kalau pada saat kita berdana memberi, itu pahalanya adalah kebahagiaan duniawi. Artinya apa? Kita itu sedang menanam karma baik, ya. Kita bisa terlahir di alam yang baik bahagia, alam manusia atau alam dewa atau surga. Itu pahalanya untuk perbuatan yang tingkat dasar ini, ya. Terus perbuatan yang menengah, tingkat menengah. Tingkat menengah itu apa yang bisa kita lakukan adalah sila, moralitas. Kita menjaga sila, menjaga moralitas. Tadi di Puja Bakti sebelumnya Oke, ya. Contohnya 5 sila tadi itu adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mengonsumsi zat atau minuman yang memabukkan ya. Pahalanya lebih tinggi daripada dana. Ya. Itu karena apa? Mencegah karma buruk dan membentuk disiplin batin. Ya, jadi tadi yang pertama adalah untuk ngisi tabungan karma baik kita, yang kedua adalah untuk menjaga tabungan karma buruk kita itu tidak bertambah. Itu sila. Kemudian yang ketiga, yang tingkat yang paling tinggi itu adalah bawana, pengembangan batin. Kita lakukan dengan meditasi. Jadi itu jenis perbuatan baik yang tertinggi. Meditasi itu karena apa? Membebaskan kita dari lingkaran kelahiran kembali, samsara. Jadi ada 3. Yang paling dasar itu kita berdana, kedermawanan. Yang kedua adalah kita dengan sila, moralitas. Jadi kita harus menjaga sila, moralitas kita. Dan yang ketiga yang paling tinggi adalah bawana, meditasi. Di mana nanti pahalanya adalah itu bisa membebaskan kita dari lingkaran kelahiran samsara. Kalau kita lihat dana itu atau memberi itu kan paling rendah ya, paling rendah.
dan yang harus kita lakukan. Karena paling rendah sih, paling rendah aja nggak kita lakukan gimana? Udah paling rendah, berarti kan itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena orang yang melanggar sila saja tetap bisa melakukan dana. Habis nyolong, ya nyumbang, ya habis nyolong masih makan orang, bisa toh? Tapi kan dia melanggar sila, gitu loh. Jadi itu level yang paling dasar. Makanya apa? Ya kita semua harus lakukan itu. Karena dana adalah pintu masuk termudah untuk memulai berbuat baik. Ya, jadi dana adalah pintu masuk termudah untuk berbuat baik. Walaupun posisinya paling rendah, ya, tapi dengan kita melakukan dana, sebenarnya kita sedang menanam karma baik. Untuk siapa? Diri kita sendiri. Karma baik ini buahnya kapan? Ya bisa sekarang, besok, bulan depan, tahun depan, atau mungkin di kehidupan yang akan datang lagi, kehidupan kita sendiri juga. Ya. Jadi ini paling rendah, tapi berfungsi untuk menanam karma baik. Pondasinya betul. Nah, di sini Buddha menekankan bahwa dana bukan soal materi. Ini yang paling penting ya. Dana itu bukan soal materi besarnya, tapi sikap memberi, ketulusan, keikhlasan, niatnya, pengen bantu, meringankan beban makhluk lain, orang lain, ya udah lakukan aja gitu loh. Tidak peduli besar kecilnya, ya, karena akan melatih kemurahan hati kita. Memberi senyuman, kata-kata yang bijak, itu juga termasuk dana. Ya. Membantu tenaga juga dana. Di sini ada kutipan dari Sutta ya, disebutkan, bahkan jika seseorang hanya memberi segenggam makanan kepada yang layak menerima, ya, bahkan jika seseorang hanya memberi segenggam makanan kepada yang layak menerima, pahalanya tidak terukur. Itu diambil, dikutip dari Itiwutaka. Ya, jadi Sang Buddha menyatakan itu. Sebuah kebaikan, sebuah perbuatan baik yang dilakukan, ya, ini juga ada kutipan lagi, sebuah perbuatan baik yang dilakukan dalam keterbatasan itu nilainya lebih tinggi daripada dilakukan oleh orang yang memiliki kelebihan. Ya, ada sutanya, cuman saya nggak nyatet sumber nama sutanya ya. Jadi walaupun kita misalnya, tadi kata engkau ya, Ko Sujoyo ya, kita itu terbatas karena bawaan karma masa lalu. Menjadi kehidupan kita menjadi orang yang memiliki keterbatasan. Terus apakah kita bisa berbuat baik? Ya bisa. Yang penting niatnya lakukan. Karena tadi Sang Buddha sendiri sudah menjamin bahwa apabila kita melakukan kebaikan dalam keterbatasan kita, itu nilainya waktu saya baca di sutanya itu 1000 kali lipat
dibandingkan orang yang melakukan hal yang sama jika dia berlebih. Jadi nilainya itu malah pahalanya itu 1000 kali lipat. Berarti di sini bukan masalah tingkat dasar ataupun menengah, tetapi bagaimana kita punya niat. Betul. Karena tadi balik lagi kan, pada saat kita berdana memberi, yang niatnya berbuat baik itu niatnya. Itu yang paling penting, niat. Ya. Berdana di sini sesungguhnya tidak bisa dilihat dari tingkatan. Oh, tingkatan jelas. Kalau tingkatan kan itu tadi membawa manfaat yang berbeda-beda. Ya. Tapi yang saya poin adalah kalau kita bisa melakukan tadi tingkat dasar dulu, kan semua orang akan berawal dari tingkat yang paling sederhana dulu, yang mendasar dulu. Ya, berdana dulu. Sudah bisa berdana, next levelnya jalankan sila. Kalau orang awam Pancasila, jalankan. Sudah mau sempurna, next level atas, bawana, meditasi. Ya, jadi itu tingkatan perbuatan baik kita. Oke ya. Oke. Terus kemudian seringkali kita ada pertanyaan, saya sudah menjalankan sila, saya sangat menjaga sila saya, bisakah saya tidak perlu berdana? Kan levelnya lebih tinggi nih. Tadi kan dana di bawah, sila di atas. Willy, gimana Will? Bisa nggak Will? Kita itu hidup menjalankan sila, menjaga sila saja, tapi tidak perlu berdana, Will. Bisa enggak, Will? Tergantung kerjanya apa dulu. Kalau misalkan dia kerjanya sebagai biku, ya emang dia kan tetap berdana. Nah iya, makanya kan pertanyaannya, Dia tetap berdana. bisa enggak hanya menjalankan sila saja, tapi tidak berdana? Tidak, tetap berdana. Tidak. Iya, Ya, berdana. oke. Ica? Kalau Om Wan jawab bisa, tapi tidak bagus. Ica gimana Ica? Kalau Sang Buddha sendiri menjawab, ya, pertanyaan tersebut adalah bisa, namun akan muncul hambatan. Ya, jadi kalau orang hanya menjalankan sila saja, menjaga silanya saja, tapi tidak berdana, itu bisa, ya. Tapi akan muncul hambatan. Hambatannya apa? Yaitu, ya, kemelekatan pada harta akan mengikis sila itu tersendiri. Ya. Terus kemudian sila tanpa kemurahan hati, karena kan tadi kita berdana itu kan berarti melatih kemurahan hati kita. Kalau sila tanpa kemurahan hati itu menjadi kaku, orangnya akan kaku nanti, saklek, ya. Terus kemudian kurangnya bahan karma baik. Kenapa? Karena dana tadi kan disebut, jadi berdana itu adalah kita sedang menanam karma baik. Karma baik buat apa? Ya buat kita, mendukung kita. Contoh seperti ini, dengan kita berdana, maka pada kehidupan yang akan datang kita akan terlahir lebih baik di alam yang baik, sehingga kita bisa menjalankan sila. Sebaliknya, kalau kita tidak menanam karma baik, yang ada adalah karma buruk ke bawah, kita kemudian terlahir di kehidupan yang akan datang itu menurun kualitas hidupnya. Kita terlahir mungkin di lingkungan yang buruk, jelek, jahat. Bagaimana kita bisa menjalankan sila
bagaimana kita bisa menjaga moralitas kita. Ya kan? Lahirnya di lingkungan yang buruk moralitasnya, bagaimana mungkin kita bisa menjalankan sila. Jadi seperti yang tadi Ica bilang, itu paket lengkap. Jadi sila dan dana harus bersamaan, ya, seiring berjalan. Ada ungkapan yang bagus untuk menggambarkan itu, ya. Seperti burung membutuhkan 2 sayap untuk terbang. Praktik spiritual membutuhkan sila dan dana untuk maju. Ya, burung sayapnya harus 2, 1 tok tidak bisa terbang. Demikian juga kita. Jadi kita harus menjaga sila dan melakukan dana. Kemudian dalam berbuat baik, kita juga harus mempertimbangkan kebijaksanaan. Artinya apa? Kita harus bijak. Kita tidak membantu orang dengan cara yang nanti akan merugikan dia. Contohnya ya, ada orang mabok dikasih duit, malah dia buat nambah maboknya dia, ya kan? Itu merugikan, itu jangan. Terus kemudian keseimbangan antara membantu diri kita sendiri dan orang lain, ya. Seperti seseorang yang ingin menyeberangi sungai, pertama kali harus memastikan dirinya sendiri itu aman, baru membantu orang lain. Ya, itu diambil dari Danta Bumi Sutta. Jadi Sang Buddha menyampaikan itu. Terus kemudian yang ketiga adalah melepaskan kemelekatan pada hasil. Berdanalah tanpa mengharapkan imbalan, bahkan tanpa berharap terlahir di surga. Itu isi dari Dana Sutta. Oke. Jadi kembali ke judul awal. Untuk apa kita berbuat baik? Mengapa kita perlu berbuat baik? Bisa disederhanakan menjadi karena apa? Pertama, kita percaya adanya hukum karma. Hukum karma itu hukum sebab akibat, ya, yang adil, berlaku universal. Tapi bukan berarti kita punya karma buruk itu merupakan takdir yang tidak bisa dirubah. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kita mau milih tetap begini-begini saja, atau kita mau bahagia, lepas dari penderitaan. Kita diberikan pilihan semuanya. Ya, Sang Buddha sudah memberikan caranya. Lakukan perbuatan baik, perbanyak kebajikan, yaitu tujuan kita adalah menanam karma baik. Tadi cara-caranya ya. Berdana itu menanam karma baik, menjalankan sila itu mencegah karma buruk. Oke. Terus kemudian kita bisa melakukan yang lebih tinggi kalau ingin membebaskan kita dari lingkaran kelahiran kembali samsara. Kita bisa melakukan level yang lebih tinggi tadi, bawana meditasi ya. Oke, terus nah, kita akhiri dengan satu quote ya, istilahnya kutipan Dhamma lagi ya. Apakah Buddha menyuruh kita agar selalu berbuat baik? Ya, Buddha itu menyuruh kita selalu berbuat baik dengan satu, dilandasi niat murni ya, cetana yang baik. Kedua, diimbangi dengan kebijaksanaan tadi ya. Yang ketiga, bertahap sesuai kemampuan. Ini yang paling penting ya, bertahap sesuai kemampuan. Berbuat baiklah mulai dari hal kecil, seperti tersenyum, memberikan senyum pada sekeliling kita, itu hal yang paling sederhana, yang paling kecil ya. Di sini saya kutip dari Dhammapada ayat 122, jangan meremehkan perbuatan baik, walau hanya sedikit,
seperti tetesan air yang terus-menerus, pada akhirnya akan memenuhi tempayan. Ya, jangan meremehkan sebuah perbuatan baik walaupun itu kecil. Hari ini kita telah belajar bahwa senyuman tulus adalah dana, kesabaran adalah sila, niat murni adalah benih kebahagiaan. Mari bawa pulang satu perbuatan baik untuk dilakukan hari ini, dan saksikan bagaimana ia mengubah hidup kita secara perlahan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.